Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Widya Ilviana dengan NIM 2022 5065 01007. Baik, di sini saya akan presentasi hasil kerja saya tentang murabahah. Jual beli murabahah. Murabahah berasal dari kata ribhun yang berarti untung atau keuntungan. Murabahah berarti saling menguntungkan. Dengan demikian, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah, murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayarkan kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu yang ditetapkan. Dasar hukum murabahah. Dalam Al-Quran pada ayat wa ahillallahu bai'a wa harramar riba, artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam hadis murabahah yaitu an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dari Suhaib al-Rumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, mukarodah atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. C. Operasional murabahah. Produk murabahah adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. D. Rukun murabahah. 1. Pihak yang berakad. A. Penjual. B. Pembeli. 2. Objek yang diakadkan. A. Barang yang diperjualbelikan. B. Harga. 3. Sihat atau ijab dan qabul. A. Serah atau ijab. B. Terima atau qabul. E. Syarat murabahah. 1. Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. 2. Kontrak pertama harus sah. 3. Kontrak harus bebas dari riba. 4. Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat. 5. Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara berhutang, jika syarat dalam 1, 4, atau 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan. 1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan. 3. Membatalkan kontrak. Fatwa tentang murabahah. 1. Fatwa 04 DSN MUI 4/2000 tentang murabahah. 2. Fatwa 13 DSN MUI 9/2000 tentang uang muka dalam murabahah. 3. Fatwa 16 DSN MUI
9 2000 tentang diskon dalam murabahah. 4. Fatwa 17 DSN MUI 9 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran. 5. 23 DSN MUI 3 2003 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. 6. Fatwa 46 DSN MUI 2 2005 tentang potongan tagihan murabahah. 7. Fatwa 47 DSN MUI 2 2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tak mampu bayar. 8. Fatwa 48 DSN MUI 2 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. 9. Fatwa 49 DSN MUI 2 2005 tentang konversi akad murabahah. 6. Penerapan murabahah dalam lembaga keuangan syariah adalah cara operasi bank syariah. Hakikatnya sama dengan bank konvensional, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktik lainnya yang menurut syariat Islam tidak dibenarkan. Bank ini memang tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional lainnya. Aplikasi perbedaannya. 1. Pembiayaan salam dalam perbankan syariah. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Yang kedua adalah istisna. Dalam lembaga keuangan syariah, produk istisna menyerupai produk salam, tetapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayarannya. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Bila nasabah membutuhkan pembiayaan untuk produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bai al-istisna. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Murabahah merupakan sistem akad kerjasama untuk melakukan usaha di mana terdiri dari pihak utama sebagai pengelola modal atau sobihul ma'al dengan kedua pihak sebagai pengelola modal atau mudrib, yang mana akan ada keuntungan dan kerugian yang dibagi setelah kesepakatan bersama sudah disepakati. Pembiayaan yang ada di bank syariah merupakan salah satu aktivitas kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah, di antaranya adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan harga awal ditambahkan dengan keuntungan yang sudah disepakati antara pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembiayaan murabahah dalam perbankan ini dapat dikategorikan sebagai pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Sistem pembayaran yang dilakukan secara mengangsur atau dengan cara ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akad murabahah ini bisa menjadi pertimbangan masyarakat dalam aktivitas pembiayaan jual beli barang dengan menambahkan margin sebagai keuntungan yang telah disepakati bersama. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.